갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍. Assalamualaikum saudara Alun, jumpa lagi dengan saya Ajif Kutaraja. Semoga saja saudara Alun selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Dan untuk saat ini depan kita sudah ada Revo Fit yang terbaru 2023 di awal tahun 2023 ini. Dan ini merupakan motor termurah untuk motor Honda saat ini. Dan apa saja sih dan bagaimana sih detail dari Revo Fit ini? Yuk kita lihat sama-sama saudara Alun. Nah, saudara Alun, seperti biasa kita mulai dari tampilan depannya. Untuk seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan motor termurah untuk motor Honda ya, saudara Alun saat ini. Dia dijual dengan harga 16.700.000 dibandingkan dengan motor Matic Beat termurah yang kemarin yang saya sudah bahas, dijual dengan harga 19 jutaan. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi motor ini betul-betul murah ya, harganya 16.700.000. Dan apa saja sih detail yang diberikan oleh motor termurah ini? Nah, dari depan kalau kita lihat saudara, pertama dari bagian lampunya. Untuk bagian lampu dia masih menggunakan lampu bohlam seperti model lama ya. Lampunya bohlam masih seperti ini, saya bisa lihat. Kemudian ketika kita turun ke bawah, kita menemukan lampu sen yang juga masih menggunakan lampu bohlam. Nah, ini lampu sen. Namun dari segi desain, dia sudah mengadopsi desain yang cukup terkini ya, cukup sporty. Sudah mengadopsi desain terutama di bagian lampunya yang terdapat banyak garis-garis yang membuat dia terlihat sporty pada Revo Fit termurah ini saudara. Kemudian ketika kita turun, nah kita turun ke bagian kaki-kaki. Hal pertama yang diberikan oleh motor termurah ini yaitu pengereman di bagian depan yang sudah menggunakan rem cakram. Jadi ini merupakan nilai lebih ya saudara, karena dia sudah menggunakan rem cakram di bagian depan sehingga pengeremannya lebih pakem, lebih enak digunakan. Kemudian untuk bagian pelak dia masih menggunakan pelak jari-jari. Namun untuk pelak jari-jari ini mungkin sebagian orang masih suka ya saudara, masih suka dengan pelak jari-jari, jadi tidak ada permasalahan untuk pelak jari-jari. Namun untuk bagian ban pada Revo Fit ini masih menggunakan ban model ban dalam, jadi belum ban yang bermodel ban tubeless. Ini dari depan, kelebihan yang pertama yang kita dapatkan yaitu desainnya sudah sporty, yang sudah kekinian. Kemudian kita menemukan juga pengereman yang sudah cakram di bagian depan. Nah saudara, dari sisi samping kalau kita lihat desainnya tidak terlalu banyak aneh-aneh saudara, mulus atau saya bilang desainnya polos ya, polos, tidak ada banyak aneh-aneh. Di bagian bodi depan dia didominasi oleh warna hitam juga masih. Kemudian di bagian sisi sampingnya ada ditambahkan stiker berwarna merah dengan tulisan Honda warna putih dan tulisan FI di sisi samping. Kemudian ke bagian dek tengahnya ya, di bagian tengahnya ini terdapat sedikit ukiran-ukiran ya saudara, untuk menambah kesan sporty dari motor ini, kesan terkini, tidak nampak kesan jadul ya. Di sini banyak garis-garis seperti ini, saya bisa lihat. Di sini ada garis-garis lagi. Kemudian di sini di bagian tengah ini juga terdapat semacam sirip-sirip udara untuk mendinginkan bagian mesin. Kemudian untuk bagian mesinnya sendiri, saudara bisa lihat dia masih menggunakan mesin 110 cc ya, model lama. Kemudian untuk blok mesinnya menggunakan dicat dengan warna hitam yang glossy. Kemudian di bagian pengereman desainnya, bagian kickstarter desainnya masih terasa seperti model-model sebelumnya saudara, tidak ada banyak perubahan. Kemudian
ke bodi belakang. Nah, di bagian bodi belakang juga didominasi oleh warna hitam. Namun ada penambahan stiker, dan stiker ini stiker terbaru ya, bukan stiker model lama. Jadi stikernya stiker terbaru dengan tulisan Revo Fit, dan ada stiker berwarna merah di sini. Jadi stiker bodi yang warna hitam tadi diselipkan stiker berwarna merah dan warnanya padu, tidak ada perlawanan warna ya. Jadi warnanya tetap masuk dengan sedikit penambahan stiker berwarna merah. Kita lanjut ke bagian muffler. Nah, di bagian ini saya lihat dia bahwa sudah menggunakan muffler yang model terbaru, model yang terkini juga, tidak jadul juga. Jadi ini merupakan kelebihannya lagi juga, karena dia sudah update di bagian muffler yang desainnya sudah sporty, di mana dia sudah ditutup oleh pelindung yang berbahan plat. Ini bahannya plat dan dia terbuat dari plat, dari berbahan plat dan berwarna silver maksud saya. Jadi dia terkesan lebih sporty, tidak terlihat lebih jadul. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke bagian belakang ya. Di bagian kaki belakang saya bisa lihat dia menggunakan dual shock seperti ini. Kemudian pada bagian pelak di belakang juga masih menggunakan pelak jari-jari sama seperti di bagian depan. Dan namun untuk pengereman di bagian belakang pada Revo Fit maksud saya, dia masih menggunakan pengereman yang berbentuk pengereman tromol. Ini ya sederhana ya. Untuk di bagian belakang masih menggunakan pengereman tromol, berbeda dengan di bagian depan yang sudah menggunakan pengereman yang cakram. Ini dia detail dari kaki-kaki di bagian belakang. Dia menggunakan dual shock, kemudian menggunakan pelak jari-jari dan menggunakan pengereman yang masih tromol. Nah, setelah di sisi belakang dia masih menggunakan pengereman yang masih menggunakan bolam ya. Untuk lampu rem belakang dan lampu sen belakang juga sama seperti di bagian depan, dia masih menggunakan bolam, dan desainnya yang lebih sporty dibandingkan dengan model-model lama ya. Mungkin update-nya di bagian desainnya ya, sederhana yang lebih sporty, yang banyak garis-garis, kemudian banyak lekukan seperti ini yang saya bisa lihat. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat, dia juga banyak garis-garis di sini di bagian lampu pengereman belakang. Kita langsung lanjut ke dari atas, bagian tampil atas dia didominasi oleh warna hitam. Kita langsung ke bagian speedometer ya, sederhana. Nah, untuk bagian area speedometer dan cover stang dia didominasi oleh warna hitam untuk yang ini. Kemudian untuk bagian speedometernya masih menggunakan speedometer yang full analog ya sederhana. Jadi semuanya analog, mulai dari kecepatan, kemudian mulai dari fuel, bahan bakar, kemudian ya semuanya masih analog, kecuali indikator-indikator untuk gearnya, indikator untuk lampu sennya yang sudah diperbarui desainnya, tampilannya lebih sporty. Nah, untuk area di sekitar cover stangnya sendiri terdapat tombol start. Jadi dia sudah menggunakan start dari sini, tombol start. Kemudian di sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat, klakson dan lampu sen. Kemudian untuk kuncinya sendiri ya, sederhana dia masih menggunakan kunci manual seperti ini. Masih model seperti lama ya, kunci manual. Kemudian dia belum menggunakan pembuka jok langsung dari sini ya saudara. Jadi dia tidak dilengkapi pembuka jok yang langsung dari sini. Jadi joknya kalau kita mau buka, kita harus buka juga ke bagian belakang colok kuncinya untuk membuka jok motor Revo Fit seperti itu. Nah, saudara, demikian saja sedikit review singkat saya untuk motor Honda termurah saat ini, yaitu Revo Fit maksud saya, dimana saudara bisa lihat tadi terdapat banyak update terbaru untuk desain ya, dari segi desain, kemudian dari segi pengereman di bagian depan yang sudah menggunakan ring cakram. Jadi itu merupakan modal lebih dari Revo Fit ini. Kemudian untuk harganya sendiri, Revo Fit dijual dengan harga 16.700.000.
dibandingkan dengan motor Matic termurah yang kemarin saya bahas, dijual dengan harga 19 juta sekian. Jadi harganya ada perbedaan 3 juta. Jadi Revo V ini cukup murah saudara untuk dan mudah untuk digunakan dalam kegiatan atau kegunaan sehari-hari. Semoga saja video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat saudara semua, dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa soal 5 waktu pastinya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.